Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Setelah kita tadi berbincang banyak dengan pejuang mimpi kita yang pertama yang berasal dari Banyuwangi. Kali ini kita akan berkenalan dengan pejuang mimpi kita yang kedua. Beliau adalah seorang santri datang dari Pandeglang. Mari kita berjumpa dengan pejuang mimpi kita yang kedua, inilah dia Denny Iskandar. Baik Mas Ferdi, para juri dan juga para pemirsa. Saya sudah bersama pejuang mimpi kita yang kedua, ada Kang Denny. Halo Kang Denny, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Duh deg-degan, samping santri ya kan. Ini menurut bocoran yang saya terima, Mas Denny ini adalah alumni UIN Syarif Hidayatullah Ciputat yang merupakan mahasiswa pertama yang mendapat beasiswa di Vatikan untuk studi hubungan antar agama demi perdamaian dunia. Betul Mas? Betul. Lebih tepatnya mungkin bisa dijelaskan itu di mana? Di universitas apa di sana? Jadi saya belajar di Pontifica University Santo Thomas Aquinas di Kota Roma. Dan itu diberikan beasiswa langsung oleh lembaga yang namanya Nostra Aetate Foundation Interreligious Dialogue di Vatikan langsung. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Saya mau tahu mimpinya dulu deh. Mimpinya yang dibawa ke panggung Mimpi Jadi Nyata tuh apa Mas? Kalau impian saya ingin melanjutkan studi saya di Kota Roma. Gitu. Mau ya, kangen ya kesana lagi ya. Saya. Kangen akan keberagaman itu ya. Ya. Ini penting nih saat ini ya Mas ya. Sudah siap Kang Denny untuk mewujudkan mimpinya kembali ke Kota Roma? Bismillah, siap saya. Bismillah, silakan maju 2 langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Denny, kumaha damang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah damang. Poho mic-na di keatasan dulu. Ini udah ke Roma, aksen Sundanya masih mantap, tapi kayaknya berapa lama waktu itu di Roma, Kang? Waktu itu saya 6 bulan. 6 bulan. Mas ya. Bisa bahasa Itali sedikit-sedikit? Sedikit. No parla italiano. Wah mantap. Kang Denny senang sekali ya mendengar ada siswa UIN Syarif Hidayatullah itu sampai berangkat ke Roma gitu ya. Nah itu dapat informasinya waktu itu dari mana? Ini beasiswa gitu? Ya ini beasiswa. Beasiswa. Yang diberikan dari negara Vatikan. Dari Vatikan. Memang dari kota Roma ke Vatikan tuh hanya dekat sekali dan kota terkecil di dunia Vatikan itu ya. Betul. Boleh dijelaskan gimana itu waktu itu proses pendaftarannya sampai akhirnya diterima dan berangkat dan bagaimana kondisi apa saja yang dipelajari di sana? Waktu itu saya dapat informasi, Mas. Informasi mengenai beasiswa itu dari seorang pastor. Oke. Cuma kan saya juga tidak menganggap serius ya. Kenapa? Karena memang saya juga sadar diri. Maksud saya mana mungkin saya bisa sekolah di Vatikan ya. Saya kan muslim kira-kira ya. Saya bukan Katolik, saya juga bukan pastor. Tiba-tiba ya saya anggap angin lalu aja seperti itu. Tahun berapa itu? Masih 2023. 2023. Awal itu ya. Kalau dapat informasinya mah bulan Desember itu Mas. 2022. 2022. Oke. Jadi tujuan utamanya mendaftarkan diri untuk beasiswa ini sementara tadi kan disampaikan juga bahwa sadar kayaknya nggak mungkin ya muslim belajar ke Vatikan atau di Roma ini gitu ya. Apa kalau boleh disampaikan tujuannya? Tentu saya juga ingin menggali pengetahuan yang lebih dalam gitu ya. Pengalaman belajar seperti itu. Untuk bagaimana kemudian pengalaman dan hasil pelajaran yang saya dapat itu bisa saya amalkan dan saya terapkan di Indonesia gitu. Ini yang paling penting saya tanya nih sekarang. Pengalaman belajar di Saint Thomas Aquinas Roma gitu ya. Apa saja yang dipelajari? Satu-satunya muslimkah di kelas atau orang Indonesia di kelas gitu ya. Terus apa kesan yang didapat dari belajar di sana itu? Kalau untuk kesan saya justru melihat bahwa
dunia ini luas begitu ya. Ya. Jadi persoalan hidup ini bukan persoalan hidup, bukan cuma persoalan surga dan neraka saja, bukan. Tapi ada yang lebih tinggi soal dalam hidup ini, itu apa? Soal kemanusiaan itu. Seperti itu. Soal kemanusiaan, kebersamaan, pentingnya hidup bersama seperti itu ya. Karena memang terus terang saya juga di Roma ini kan saya muslim satu-satunya nih. Baik itu saya tinggal di biara ya, maupun saya di kampus itu. Di kampus kan orang muslim yang dari Indonesia cuma saya doang. Satu-satunya ya? Satu-satunya. Paling ganteng atuh. Tapi kan kemudian juga saya diterima dengan baik. Ya. Kemudian dalam hal belajar juga tidak dibedakan seperti itu ya. Oke. Jadi dianggap sama semuanya seperti itu. Materi pengajaran bahasa Inggris atau? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Ya. Oke. Pernah bertemu dengan Paus Fransiskus kabarnya? Oh ya, alhamdulillah saya pernah. Alhamdulillah. Dalam kesempatan apa waktu itu? Dan apa yang paling diingat dari momen tersebut? Jadi waktu itu saya ketemu Paus Fransiskus itu tanggal 28 Juni. Mas. Tentu itu sangat berkesan saya. Ya. Apa yang buat saya berkesan ketika Paus Fransiskus itu menyambangi satu persatu audiens. Audiens itu disambangi kan ya. Dan kebetulan beliau itu menyambangi saya gitu. Yang itu memang saya bukan siapa-siapa ya. Ya. Pejabat bukan saya kan. Menteri bukan saya kan. Saya cuma orang biasa aja gitu. Tiba-tiba disamperin Paus seperti itu. Ya, ya. Yang itu memang beliau itu tokoh dunia kan. Ya. Seperti itu. Jadi saya merasa bahwa bijaksana Paus itu. Ya. Seperti itu. Oke, itu kesan yang didapat ya. Luar biasa tentunya pengalaman mengenyam pendidikan selama 6 bulan di Roma, apalagi di Vatikan gitu ya. Bisa melihat berbagai hal dan juga mendapat banyak pengalaman hidup. Nah, kembali ke kegiatan sekarang apa? Dan juga kalau nggak salah ini menjadi pendiri Paguyuban Pemuda Montor. Apa itu? Jadi kalau untuk itu komunitas ya. Komunitas. Jadi komunitas di kampung. Kebetulan kan di kampung saya kan banyak pemuda-pemuda. Baik yang di Jakarta maupun yang di Kampung Anggur itu coba saya himpun. Saya buatkan wadah yang itu memang kita agar bisa berbuat di masyarakat seperti itu. Ya. Baik di bidang keagamaan maupun sosial dan budaya seperti itu. Oke. Aktif juga di kegiatan pemuda lain kabarnya ya, menyuarakan untuk perdamaian antar agama, begitu ya? Oh iya, saya aktif. Ya. Ada tantangan nggak tuh untuk menyuarakan toleransi beragama di kita ini? Itu ada Mas. Apa itu tantangannya? Terlebih dari kalau di Banten ya, kalau di Banten itu ya kita banyak kali disebut bahwa kita ini agen kan. Misalkan kita ini ini agen segala, apalagi saya di Vatikan ini kan, setelah bulan di Vatikan banyak. Dibilang agen gitu? Dibilang agen kan, dibilang antek segala macam begitu. Iya. Tapi kan saya ini kan nggak pernah kepikiran seperti itu. Kalau bergerak saja begitu ya. Karena semangat hidup bersama itu harus terus ditularkan gitu, seperti itu. Ya. Tadi kan Kang Denny menyampaikan bahwa tugas kita sebagai manusia yang utama pasti ibadah ya, karena manusia diciptakan yang paling utama adalah untuk beribadah. Dan juga menuntut ilmu dari mulai lahir sampai dengan liang lahat. Betul. Kalau sampai beasiswa ini lanjut nih, apa yang diharapkan didapat? Tentu yang paling akan saya lakukan itu mengamalkan ilmu saya, seperti itu. Oke. Jadi hasil belajar saya itu akan saya transformasikan kepada orang-orang Indonesia. Seperti apa bentuknya? Contoh misalkan mengajar misalnya ya, kemudian buat lembaga ya, kemudian buat gerakan-gerakan nyata di masyarakat yang itu melibatkan semua stakeholder dan elemen. Seperti itu. Karena membangun spirit hidup bersama itu tidak bisa sendiri Mas, harus bersama-sama begitu. Jadi memang hidup itu adalah perjuangan dan harus diperjuangkan. Semoga apa yang menjadi mimpi Kang Denny Iskandar ini untuk mendapatkan beasiswa dan juga lanjut kuliah lagi di Roma itu bisa menjadi kenyataan. Amin, amin. Kita akan kembali dengan pejuang mimpi kita yang kedua. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Orang sini ada yang ngomong,
Teh katanya, jangan gede-gede mengharap katanya. Di UIN itu katanya kampus besar. Ini katanya buka dia mesti pinter. Ya ibu biasa aja minta sama yang kuasa. Tengah malam bangun. Alhamdulillah dijabah, dipanggil. Kembali lagi di Mimpi Jadi Nyata, kita telah melihat kisah Denny Iskandar, seorang santri asal Pandeglang bersama dengan ibundanya, Ibu Iyot. Memang ini sebagai bukti ya, ada yang mengatakan kalau lahir prematur nanti ada gangguan pertumbuhan. Kondisi yang tidak memungkinkan secara hitungan, tapi ketika seorang ibu mengangkat tangan, meneteskan air mata di tengah malam untuk anaknya, tidak ada yang tidak mungkin. Hal tersebut Allah akan ijabah dan insya Allah menjadi kenyataan. Denny Iskandar adalah contoh nyata yang hadir di panggung Mimpi Jadi Nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iyot. Apa kabar? Mikrofonnya didekatkan. Sehat Bu Iyot? Ya. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Usia berapa sekarang? Usia 62. 62. Bangga Ibu melihat apa yang Denny dapat sampai bisa kuliah ke luar negeri? Bu, bukan bangga lagi, alhamdulillah, Alhamdulillah. alamin. Semoga didoakan terus, semoga Denny bisa lebih besar lagi, lebih baik lagi. Amin. Dan masa depannya lebih cerah lagi, apalagi niatnya adalah dakwah untuk agama. Amin. Amin ya robbal alamin. Ibu berjualan di Tanah Abang sudah berapa lama? Lama dari TK, adeknya si Kiki. Kalau TK umur 3 tahun 4 tahun berarti 20-an tahun, 21 tahunan gitu ya? Iya. 21 tahun. Jadi awal tahun 2000-an. Iya. Awal tahun 2000-an. 99. Tahun 90. Oh, jadi abis krisis Bu jualan di sana. Iya. Ibu merawat Denny dan juga adiknya seorang diri Bu. Sejak usia berapa? Yang Denny ditinggal ayahnya, tinggal bapaknya umur 7 tahun. Oke. Bapak kemana Bu? Bapaknya mah ada. Bapaknya ada. Cuman bercerai hidup. Bercerai hidup. Dia enggak ngasih apa-apa sama sekali. Jadi ibu mulai segala sesuatu dari nol lagi gitu ya. Ibu jadi bisa dibilang berjuang banting tulang puluhan tahun untuk membesarkan sampai tadi cita-citanya pokoknya anak harus lebih baik daripada ibu agar mendapat pendidikan tertinggi gitu. Dan ini dulu katanya Badung ibu suka kabur. Alhamdulillah Badungnya mah gak kurang-kurang. Gak kurang-kurang ya. Gimana itu ceritanya sampai ketawa tuh anaknya. Iya dipasantrenin pulang. Kenapa kabur Den waktu itu Den? Dulu gak mau mondok, gak mau sekolah saya. Oh gak mau sekolah. Ini dari cerita juga katanya sempat jadi kernet truk juga gitu Denny. Jadi kenek iya. Jadi kenek. Dapat upah kan tapi ibu gak mau terima upahnya. Kenapa? Gak mau ibu. Kenapa kan mau ngebantu Denny karena mungkin kasihan lihat ibu. Ibu gak mau karena ibu pengen si Denny pinter sekolah gitu. Jangan kayak ibu bodoh. Kita doakan ya ibu ya. Amin. Kita beri kesempatan Dewan Juri sekarang untuk bertanya kepada Bapak Doni. Kami silakan. Terima kasih Mas Ferdi. Kalau Kang Denny harus berangkat lagi ke Vatikan, ikhlas nggak Bunda? Ikhlas aja ibunda mah, asal sehat aja, selamat. Sehat. Karena ciri orang cerdas itu Mas Ferdi salah satunya adalah menghargai perbedaan. Ya. Dan saya merasa Kang Denny ini adalah aset bangsa yang tentu di masa datang bisa menjadi pemimpin penerus bangsa Indonesia. Amin. Jadi Bunda sehat selalu ya. Amin. Kang Denny juga sukses selalu. Mudah-mudahan mimpi jadi nyata ya. Amin. Terima kasih. Ya. Mas Ferdi terima kasih. Terima kasih Mas Doni. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Doni. Mas Archie belum nanya nih. Kita kasih kesempatan juga deh kalau gitu. Silakan. Masih banyak nih Mas Ferdi. Yes. Oke. Kira-kira dulu kan katanya Kang Denny nggak mau sekolah ya. Nah kira-kira apa sih nih yang menjadi titik balik nih dari Kang Denny itu sendiri sehingga Kang Denny bisa menjadi mahasiswa UIN pertama yang menerima beasiswa di Vatikan. Wah itu luar biasa sekali. Silahkan Kang Denny. Silakan Kang Denny. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi memang saya juga bingung kalau ditanya kenapa saya bisa begini gitu ya. Cuma yang pasti ada satu peristiwa yang memang itu membuat saya sadar begitu ya bahwa jadi kenek
supir itu, apalagi supir ekspedisi seperti itu ya, itu ternyata nggak enak ternyata Mas, seperti itu. Itu saya waktu itu narik sampai ke Palembang waktu itu ya, gitu. Sehingga saya pulang, kemudian emak saya marah-marah tuh ya waktu itu, saya ingat betul tuh. Gaji saya itu 350 waktu itu. Saya kasih emak saya kan 250 ribu, saya kasih 100. Kira-kira jawabannya sederhana emak saya itu. Hakan bayar dia begitu kan. Maksudnya kalau di bahasa Indonesia itu kamu makan aja gitu kan. Aing betul butuh begitu kan. Saya mah gak butuh begitu. Wah, luar biasa Kang Denny. Luar biasa juga tentunya untuk Ibu Iyot. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak Mas Archie, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Kang Denny, Ibu sudah puluhan tahun berjuang dari Kang Denny usia 7 tahun. Saat ayahanda tidak lagi bersama keluarga. Pada kesempatan ini kami beri kesempatan Kang Denny untuk menyampaikan sesuatu kepada ibunda yang sudah lanjut sekarang usianya dan memberikan doa terbaik untuk Kang Denny. Silahkan. Jadi sebelumnya Mak tentu Denny minta maaf kepada Mak karena memang belum bisa membahagiakan Mak gitu sebagai anak. Tapi yang pasti sebagai anak, Denny juga nggak mau jadi kuntilanak, tapi Denny mau jadi sanak Mak, begitu. Seperti itu. Jadi ini mendoakan aja, semoga apa yang dicita-citakan oleh Denny, oleh Mak juga dikabul oleh Allah, begitu. Amin. Seperti itu. Jadi saya mohon maaf Pak gitu, belum bisa jadi anak yang baik gitu. Belum bisa jadi anak yang berbakti, seperti itu Pak. Kita berikan tepuk tangan untuk Denny, semoga apa yang dicita-citakan tercapai dan juga telah mendoakan ibunya sekaligus juga menyampaikan apresiasi kepada ibunya. Keberhasilan definisinya itu kalau untuk mencapai keberhasilan yang pertama adalah doa, niat, dan kerja keras. Itu yang dilihat dari gambaran Kang Denny dan juga Ibu Iyot yang ada di panggung Mimpi Jadi Nyata, dan kita doakan agar mimpi mereka jadi kenyataan. Setelah ini kita ketahui siapakah di antara dua pejuang mimpi kita yang mimpinya akan jadi kenyataan. Baik pemirsa, hari ini kita sudah melihat bagaimana perjuangan dua pejuang di panggung Mimpi Jadi Nyata. Ada Oza, seorang anak berbakti asal Banyuwangi yang ingin sekali rumahnya direnovasi pasca bencana longsor. Dan juga ada Kang Denny, pemuda cerdas, mahasiswa pertama UIN yang mendapat beasiswa di Vatikan demi perdamaian dunia. Untuk mengingat kembali seperti apa sih perjuangan mereka di panggung Mimpi Jadi Nyata, kita akan saksikan dalam tayangan berikut ini. Mimpi apa sih yang Oza bawa dan Bibi Satunah ke panggung Mimpi Jadi Nyata? Pengen renovasi rumah, soalnya sempat longsor di belakang, sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum dalam kondisi yang masih los di belakang. Masih los, iya, dan belum ada tembok. Masih ditinggali sekarang. Iya. Apa pendapat kamu arti seorang ibu? Ibu itu kayak Tuhan yang nyata, tapi bukan berarti untuk disembah. Ya. Jadi kayak ibu marah, Tuhannya pasti marah. Kalau ibu bahagia, Tuhan pasti bahagia. Ya. Kalau ingin Tuhan bahagia sama kita, bahagiain dulu ibu. Mimpinya yang dibawa ke panggung Mimpi Jadi Nyata tuh apa Mas? Kalau impian saya ingin melanjutkan studi saya di Kota Roma. Saya waktu itu narik sampai ke Palembang waktu itu ya. Sehingga saya pulang, gaji saya itu 350 waktu itu. Saya kasih emak saya kan 250 ribu. Kemudian emak saya marah-marah tuh ya waktu itu, saya ingat betul tuh. Kamu makan aja, aing betul butuh begitu kan. Saya mah gak butuh begitu. Ibu gak mau terima upahnya, kenapa? Gak mau ibu. Kenapa? Kan mau ngebantu Denny karena mungkin kasihan ya ibu. Ibu gak mau karena ibu pengen si Denny pinter sekolah gitu. Jangan kayak ibu bodoh. Selanjutnya kami akan kembali mengundang dua pejuang mimpi kita, ada Oza dan juga Kang Denny untuk kembali di panggung Mimpi Jadi Nyata.
Oza, gimana Iya. deg-degan? Deg-degan sekali, Deg-degan nervous. sekali pastinya. Kang Denny, Sama. kalau ke Roma aku diajak nggak? Tetap usaha ya. Oke, tapi yang akan menentukan siapa sih pejuang mimpi kita yang akan membawa pulang mimpinya hari ini, itu tugasnya Kang Ferdi. Silakan Mas. Berat sekali tentunya Dika, malam hari ini Dewan Juri telah berdiskusi untuk memutuskan siapakah di antara pejuang mimpi kita yang mimpinya jadi nyata. Apakah Oza yang berbakti kepada orang tua dan punya niat untuk merenovasi rumah agar kondisinya lebih baik setelah kurang lebih 3 tahun ditimpa longsor sampai dengan hari ini tembok belakangnya masih bolong. Atau juga Kang Denny yang tentunya berharap untuk melanjutkan pendidikan di Roma. Setelah kemarin mendapatkan beasiswa dari Universitas di Vatikan. Baik, kita akan lihat siapakah di antara pejuang mimpi kita yang mimpi jadi nyata. Jika grafik setelah ini bergerak dari angka bawah menuju angka 3, jika berhenti di angka 3 maka mimpi pejuang mimpi kita tidak dapat terwujud. Tapi jika berhenti di angka 2 berarti proses perwujudan mimpi akan diwujudkan oleh tim mimpi jadi nyata. Jika salah satu dari pejuang mimpi kita grafiknya berhenti di angka 1, dialah yang mimpinya akan diwujudkan oleh tim mimpi jadi nyata. Tegang pastinya, waktu kurang lebih 40 detik setelah ini akan segera menentukan siapakah di antara Oza atau Kang Denny yang mimpinya akan jadi nyata. Dewan Juri setelah berdiskusi dan memutuskan, maka dalam 3 detik lagi grafik akan bergerak selama 40 detik untuk menentukan siapakah di antara pejuang mimpi kita yang mimpinya jadi nyata. Saat ini angka 3 telah dilalui oleh Kang Denny. Oza masih menyusul, juga telah melewati angka 3. Siapakah yang proses perwujudan mimpinya akan dibantu oleh tim mimpi jadi nyata? Menuju ke grafik angka 2. Waktu menyisakan kurang lebih 10 detik lagi dan belum ada yang mendapatkan angka 2. Kang Denny sudah melewati angka 2. Begitupun dengan Oza. Siapa yang mimpinya akan terwujud? 3, 2, 1. Selamat Oza, renovasi rumah terwujud dan menjadi kenyataan. Kang Denny, gak usah khawatir, proses perwujudan mimpi akan dibantu oleh tim mimpi jadi nyata untuk berangkat ke Roma. Oza, selamat. Semoga ini bisa membantu meringankan sedikit beban Oza dan membuat Oza lebih bersemangat lagi dalam membantu merawat ibunda dan juga bibi. Apa yang ingin disampaikan di kesempatan kali ini? Yang pertama, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu pasti berperan serta di setiap jalan atau aktivitas yang saya lalui. Dan kedua, untuk ibu dan bibi, terima kasih masih mau bertahan dengan kondisi yang serba terbatas dengan saya. Dan juga sahabat saya, teman-teman saya, dan juga keluarga yang lain yang ikut dukung, tetangga-tetangga juga terima kasih semuanya, dan para juri terima kasih banyak. Terima kasih. Aduh, pastinya ini jadi kebahagiaan nanti untuk ibu di rumah ya. Rumahnya jadi akan lebih layak. Kang Denny, mungkin belum seluruhnya, Tenang, ya. tapi ada hal yang pasti bisa diambil. Apa pendapat Kang Denny? Ya nggak apa-apa, baik. Jadi mungkin abang saya ini lebih membutuhkan gitu. Nggak apa-apa, santai aja. Karena rezeki itu kan sudah diatur kan. Jadi setiap yang hidup sudah ada rezekinya masing-masing. Sudah ada kode dan kodarnya itu. Ada kodrat iradatnya. Jadi santai aja. Begitu. Jadi tetap bersyukur juga iya, ya. saya juga Apapun. bisa bersyukur bisa kesini, bisa sehat kan. Seperti itu. Bisa kenal dengan Dewan Juri, dengan abang kan, dengan ibu kan. Tentu ini rezeki nih. Ini rezeki. Iya.
Karena pertemuan aja udah rezeki ya. Betul. Pertemuan itu adalah rezeki, dan betul apa yang dikatakan Kang Denny bahwa rezeki kita ini sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan, gitu ya. Kang Denny, ini bukan berarti nggak diwujudin. Setengah perwujudan mimpi ini diberikan Kang Denny. Sudah setengah sampai Roma nih, masih di Romi tapi. Betul. Segera ke Roma insya Allah ya. Gitu. Baik, itulah kebahagiaan yang kita dapat saksikan di panggung Mimpi Jadi Nyata. Dika, tentunya kita melihat apa yang didapat oleh Oza, Kang Denny ini bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua ya. Bahagia juga melihat jika mimpi pejuang mimpi kita itu terwujud. Betul sekali, dan semoga ini menjadi inspirasi untuk banyak orang di luar sana, baik individu, perusahaan, atau apapun komunitas yang mau bersama-sama The ITV untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka, orang-orang hebat yang selalu berjuang untuk orang-orang terkasih. Dan inilah akhir perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Saya Ferdi Hasan dan juga Astia Dika, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatiannya dan juga seluruh tim Mimpi Jadi Nyata. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya di Mimpi Jadi Nyata. Selamat malam dan